Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Per Mariam et Jesum. Melalui Maria kita menuju Yesus. Banyak orang, bahkan orang Katolik sendiri yang kurang memahami siapa Bunda Maria. Kadang hal yang mulia seperti berdevosi kepada Bunda Maria, bila tidak dipahami dengan benar tanpa sadar, malah dapat terjadi penyimpangan. Saya pernah mempunyai suatu pengalaman, itu berapa tahun lalu saat saya masih sebagai seorang prodiakon, saat saya mengunjungi pasien-pasien di rumah sakit dalam teritori paroki, saya melihat hal yang baru dan aneh buat saya. Ada gelas air minum yang di dalamnya ada rosario. Saya berusaha mengingatkan kepada pasien tersebut bahwa rosarionya tercebur, nanti rusak dan berkarat. Namun jawabannya sungguh mengagetkan saya. Katanya kalau itu memang sengaja direndam dalam air minum. Dan nanti setelah didoakan, airnya akan dia minum sehingga dia bisa memperoleh kesembuhan ilahi. Hal ini mengagetkan saya karena rasanya apa yang dia imani mungkin keliru. Nanti bukan kesembuhan tapi malah bisa diare karena daki, debu, dan karat malah masuk ke dalam perutnya. Ternyata masih banyak saudara-saudara Katolik kita yang kurang mengerti sehingga melakukan hal-hal yang kurang tepat. Bahkan mungkin malah membuat saudara-saudara kita yang terpisah bisa mencibir dan merasa aneh. Memang Bunda Maria mendapat tempat tersendiri dalam gereja Katolik. Seperti kita ketahui, Bunda Maria adalah tabernakel yang pertama. Tentunya Yesus yang adalah Tuhan adalah sangat kudus. Mana mungkin sesuatu yang kudus dikandung oleh sesuatu yang tidak kudus. Jadi Maria dari awal sudah kudus dan juga sudah dikuduskan oleh Allah, dikaruniai dan disertai oleh Allah, serta dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melaksanakan misi yang telah Allah rencanakan, yaitu mengandung Yesus, Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bunda Maria selain ibu yang melahirkan Yesus dari Roh Kudus, dia juga adalah seorang murid Yesus yang pertama. Memang awalnya Maria yang mengajarkan banyak hal dalam hidup ini kepada Yesus. Sebagaimana seorang ibu mengajarkan hal-hal yang pokok untuk dapat anaknya bertahan hidup dan mengerti akan arti hidup itu sendiri. Misalnya saja belajar untuk makan. Namun setelah itu ternyata Maria adalah orang pertama yang mengenal Yesus sebagai anak Allah. Karena berita dari malaikat, yaitu pada Lukas 1 ayat 35. Demikian juga pada perkawinan di Kana. Maria lah orang yang pertama yang percaya akan kuasa dan ajaran Yesus. Ini dapat kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 5. Maria juga merupakan murid yang lengkap, percaya, taat, dan setia. Bahkan di bawah kaki salib Yesus. Dan yang paling mengesankan, minimal buat saya, dalam Lukas 2 ayat 19 dan Lukas 2 ayat 51, Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya, walaupun dia mungkin belum atau bahkan tidak memahaminya. Ini adalah teladan yang sangat sulit untuk dapat kita lakukan. Namun rasanya perlu kita usahakan dan kita teladani. Gereja Katolik dalam tradisinya mengenal beberapa doa yang didoakan bersama dengan Bunda Maria. Salah satunya adalah doa Salam Maria. Pernah loh ada teman yang bertanya kepada saya, kenapa ada doa Salam Maria? Apa itu tidak sesat? Saya bingung untuk menjelaskannya. Namun rasanya sebagai orang Kristen, kita telah menerima Injil sebagai firman Tuhan. Dan ternyata doa Salam Maria merupakan kutipan dari Injil Lukas. Di mana doa ini ternyata sekitar 70-75%-nya tertera dalam kitab Lukas bab 1. Selain doa Salam Maria, kita mengenal juga doa Rosario. Menurut sejarahnya, konon doa ini diberikan Bunda Maria kepada Santo Dominikus pada abad 12. Namun, doa Rosario mulai populer pada abad ke-16, yaitu pada saat kerajaan-kerajaan di Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman dan terdesak. Bahkan dianggap kekristenan dianggap punah. Oleh karena itu pada 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima mengajak umat di Roma berdoa Rosario bersama dengan tiada henti sejak subuh hingga petang.
Sehingga dari mustahil menjadi kenyataan, di mana pasukan-pasukan Kristen berhasil menang. Oleh karena itu, di masa lalu, doa rosario dianggap sebagai pedang spiritual untuk melawan kejahatan. Mungkin juga ini alasannya. Kalau kita lihat dalam film, ada imam atau rahib memakai rosario pada pinggangnya karena dia menganggap itu sebagai pedang spiritual. Umat Katolik punya tradisi pada bulan Mei dan Oktober melakukan doa rosario bersama. Di mana bulan Mei gereja merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah yang mengandung dan melahirkan Yesus. Dan bulan Oktober sebagai bulan rosario. Saya mengingatnya M jadi Mei. Rosario itu O, jadi Oktober. Saya pun berdevosi kecil-kecilan kepada Bunda Maria. Di mana saya berusaha setiap hari untuk berdoa rosario, mohon bantuan Bunda Maria untuk senantiasa membantu dan mendoakan saya. Juga saat saya sedang mengalami kerendahan atau saya mengalami melakukan suatu kegiatan yang cukup besar, maka saya selalu berdoa rosario. Saya mengajak Bunda Maria berdoa bersama saya untuk memohonkan kepada Yesus. Demikian juga waktu saya mengalami sakit COVID-19. Saya sulit tidur dan saya kerap kali bangun tengah malam. Mungkin karena kekhawatiran. Saya selalu mendoakan doa rosario dan saya mendapatkan kekuatan serta peneguhan yang membantu saya untuk kembali tenang dan dapat beristirahat. Pernah ada seorang sahabat yang menanyakan kepada saya, mengapa tidak berdoa sendiri saja kepada Allah secara langsung? Kenapa mesti melalui atau mohon Bunda Maria turut mendoakan kita? Saya rasa pemahaman teman saya ini perlu diluruskan. Kalau kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah kita merasa lebih benar dan lebih suci dari Bunda Maria? Bukankah kadang kita juga suka mohon dukungan doa kepada pemuka agama kita, pastor-pastor kita, dan para sahabat kita? Apakah kira-kira mereka lebih suci dari Maria? Bukan bermaksud menghakimi, tapi terus terang saya meragukan itu. Bunda Maria adalah sosok bunda yang murah hati, yang selalu ingin menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, apalagi yang berteriak minta tolong dan memohon kepadanya. Masih ingat kisah Maria dan Elizabeth, Lukas 1 ayat 39-56, yaitu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya saat Maria mengetahui bahwa Elizabeth mengandung. Bunda Maria datang tanpa diminta, hanya karena kebaikan hati yang ingin menolong Elizabeth yang mengandung di usia tuanya, yang pasti sulit dan pasti membutuhkan pertolongan. Jadi, apakah orang Katolik menyembah Maria, berdoa kepada Maria? Jawabannya dengan tegas tidak. Tapi kita berdoa bersama Maria untuk bisa disampaikan kepada Allah, karena kita percaya bila Bunda Maria berkenan berdoa bersama kita, niscaya akan terkabul. Bila ada masukan, mohon tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like, juga di share agar kita bisa dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.